Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Reinara Munawara Isaura, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Trilogi. Dalam video kali ini saya akan melakukan beberapa praktikum pada mata kuliah makanan dan gizi pada IPA di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani. Pertama, saya akan melakukan percobaan tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Seperti yang kita ketahui, pada pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu contoh faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan adalah cahaya matahari. Maka dari itu, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau, yang dimana nanti akan ada perlakuan terhadap gelap dan terang, dimana kecambah kacang hijau akan ditanam dan ditaruh di tempat yang gelap dan terang yang terkena sinar matahari. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah antara lain ada kacang hijau, air, kapas, 2 gelas plastik yang telah diberi label gelap dan terang, dan yang terakhir ada penggaris. Langkah pertama, kita dapat memasukkan kapas tadi ke dalam gelas plastik yang telah kita siapkan. Kapas ini berguna sebagai media tanamnya. Setelah itu, kita masukkan juga kacang hijau. Kacang hijau yang dimasukkan secukupnya, kurang lebih 15 sampai 20. Seperti ini. Sudah. Kemudian kita beri perlakuan yang sama pada airnya. Kita teteskan air 2 sendok teh. Kemudian untuk gelas yang telah kita beri label terang, kita dapat menaruhnya di bawah sinar matahari seperti ini. Dan kita akan lihat pertumbuhannya selama kurang lebih 7-10 hari. Nah, untuk yang berlabel gelap, kita taruh di tempat yang gelap. Saya menaruhnya di bawah kolong bangku. Seperti ini. Dan kita juga tunggu perkembangan dan pertumbuhannya selama 7-10 hari. Kita sekarang di percobaan selanjutnya, kita akan melakukan percobaan tentang zat karbohidrat. Pada percobaan kali ini, saya telah menyiapkan beberapa bahan, yaitu nasi, roti, telur, dan pisang. Dan juga kita menggunakan betadine yang mengandung lugol sebagai pendeteksi bahwa makanan tersebut mengandung zat karbohidrat atau tidak. Oke, percobaan pertama di bahan makanan pertama, yaitu nasi. Kita akan meneteskan beberapa tetes betadine dan kita akan melihat perubahan dari warnanya. Kita lihat di sini, nasi mengalami perubahan warna ungu kehitaman yang menandakan bahwa nasi mengandung zat karbohidrat. Selanjutnya, bahan makanan yang kedua adalah roti. Kita akan lihat perubahan warna betadine pada roti. Bisa dilihat, perubahan warna betadine mengalami perubahan menjadi warna kehitaman yang menandakan bahwa roti mengandung karbohidrat. Di bahan makanan ketiga ada telur. Kita juga akan meneteskan beberapa tetes betadine
pada telur. Kita akan melihat perubahan warna betadin. Dan ternyata betadin yang tadi kita teteskan pada telur tidak mengalami perubahan. Dan yang terakhir, pada pisang kita juga meneteskan betadin. Nah, kita lihat di sini ternyata betadin yang tadi kita teteskan pada pisang mengalami perubahan. Nah, hitam keunguan. Hasil percobaan tadi dapat kita lihat ada beberapa bahan makanan yang mengalami perubahan warna. Yang pertama ada nasi, kemudian roti, dan pisang. Ketiga bahan makanan ini berubah warna menjadi ungu kehitaman yang menandakan bahwa zat makanan tersebut mengandung zat karbohidrat yang dikarenakan diteteskannya tadi betadin yang mengandung lugol, dan sedangkan telur tadi tidak berubah warna dan menyatakan bahwa telur tidak mengandung karbohidrat. Itulah tadi percobaan kita tentang menguji zat karbohidrat pada makanan. Setelah ini kita juga akan melakukan percobaan berikutnya. Saya akan melakukan percobaan tentang uji coba makanan yang mengandung lemak. Nah, tujuan dari percobaan ini sendiri adalah untuk membedakan bahan makanan apa saja yang mengandung lemak dan tidak mengandung lemak. Ya, dalam percobaan kali ini saya telah menyiapkan beberapa bahan makanan yang akan kita uji cobakan. Yang pertama ada minyak sayur, air mineral, lalu ada bawang putih, ada wortel, dan juga ada keju. Nah, yang utama perlu kita siapkan adalah kertas sampul coklat seperti ini, yang biasa kita gunakan untuk menyampul buku. Lalu kita beri nama dengan bahan-bahan yang telah kita siapkan, ada air, wortel, keju, bawang putih, dan minyak. Ini gunanya akan menjadi menjadi media kita untuk melihat apakah bahan-bahan tersebut mengandung lemak atau tidak. Oke, langkah pertama kita meneteskan atau mengoleskan bahan-bahan makanan yang tadi kita siapkan pada kertas yang sesuai dengan namanya. Yang pertama kita akan teteskan air di kertas yang bertuliskan air. Kemudian tas yang bertuliskan minyak, kita teteskan, oleskan, boleh dioleskan, boleh tetes. Selanjutnya kita oleskan bahan yang berikutnya, yaitu bawang putih. Kita gosokkan atau oleskan ke atas kertas coklat. Sudah. Selanjutnya ada keju. Lakukan hal yang sama. Nah, setelah nanti kita oleskan seperti ini, kita dapat menunggu 10-20 menit untuk agar kita melihat hasil dari percobaannya itu. Kemudian nih yang terakhir ada wortel, kita juga gosok-gosokkan atau oleskan kepada tadi kertasnya. Nah, untuk mengetahuinya apakah bahan tersebut ternyata mengandung lemak atau tidak, kita dapat menerawang kertas yang tadi. Bahan makanan pertama tadi ada air mineral. Ini adalah air. Kertas coklat yang telah kita teteskan air tadi tidak meninggalkan bekas setelah kering. Minyak. Kita lihat. Ini adalah minyak. Minyak meninggalkan bekas seperti ini, tandanya minyak mengandung lemak. Kertas yang tadi kita gunakan untuk mengoleskan wortel tidak ditemukan bekas atau bercak setelah mengering tadi. Ini ada keju. Kita lihat di sini, walaupun sedikit, keju meninggalkan bekas atau bercak setelah dia mengering. Yang itu menandakan bahwa keju mengandung lemak. Bawang putih.
Tadi kita juga sudah mengoleskan bawang putih pada kertas. Tidak ditemukan bercak atau bekas dari bawang putih tersebut pada kertas coklat. Nah, itulah tadi beberapa percobaan kita tentang lemak. Ada beberapa bahan makanan yang mengandung lemak dan ada juga bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Jadi tadi bahan makanan yang mengandung lemak ada dua yang meninggalkan bercak, yaitu minyak dan keju. Dan yang tidak mengandung lemak adalah bawang putih, wortel, dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Nurul Diana Rosida. Saya Nilam Saktika Almapah Levi. Saya Berika Juan Serbetanai dan Saya Reinara Munawarai Saura. kelompok 5 ingin melakukan praktek tentang anatomi bunga kembang sepatu. Hai, anatomi bunga mawar. Bunga yang saya pilih adalah bunga matahari. Ini adalah bunga kembang sepatu. Bagian pertama adalah tangkai. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga atau kedudukan bunga. Yang kedua, ada kelopak bunga. Kelopak bunga sebagai pelindung bunga sebelum kuncup. Dan yang ketiga ada mahkota. Mahkota berfungsi untuk memikat serangga yang akan membantu penyerbukan pada bunga. Selanjutnya di sini ada benang sari yang berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Yang selanjutnya ada kepala putik yang oranye ini yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Dan di sini juga ada bakal biji yang ini, yang hijau, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan sel telur. Hias yang menjadi favorit banyak orang. Warnanya yang cantik dan bentuknya yang indah membuat tanaman berduri ini menjadi primadona sebagai tanaman hias. Nah, ini adalah salah satu contoh bunga sempurna. Morfologi mawar itu ada apa saja? Yang pertama itu ada akar, kemudian batangnya seperti kita lihat ya. Di sini ada batang, kemudian daun, kemudian bunganya, buah, dan juga bijinya. Untuk bagian-bagian dari bunga sempurna itu sendiri, kita lihat di sini ada putik. Nah, putik dari bunga mawar ini seperti apa? Nah, seperti kita lihat di sini ada putik yang tingginya melebihi benang sari. Nah, ini disebut putik dari bunga mawar. Kemudian benang sari sendiri ini ada di paling tengah seperti serbuk-serbuk ini. Nah, benang sari terdiri dari dua, yaitu tangkai sari dan juga kepala sari. Tangkai sari ada di bawah yang kuning, berwarna kuning ini yang berwarna hitam. Kemudian untuk kepala sarinya ada yang paling atas yang berwarna kuning ini. Nah, bagian bunga mawar ini juga ada berupa mahkota yang cantik dan wangi. Mawar juga dikenal sebagai memiliki duri. Nah, yang merupakan ciri khas dari bunga mawar itu sendiri dibanding dengan bunga yang lainnya. Duri ini bisa dinamakan dengan prickles. Nah, duri tumbuhan mawar ini adalah struktur yang tumbuh di lapisan kulit luar batang. Ini bisa dilihat seperti ini ya, sehingga mudah untuk dihilangkan. Jadi ketika mungkin saya patahkan ini mudah sekali. Nah, seperti ini. Duri tumbuhan mawar berfungsi membantu menjalar ke benda atau tumbuhan di sekitarnya, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, tumbuhan mawar juga tumbuh seperti semak belukar. Menurut ilmuwan, duri ini juga digunakan untuk melindungi dari hewan yang ingin memakan bunga mawar karena aromanya. Wah, berguna sekali ya. Nah, tidak semua tumbuhan mawar ini memiliki duri ternyata, teman-teman. Namun, dari semua jenis mawar, lebih banyak yang memiliki duri. Nah, ini adalah bentuk dari bunga matahari. Bunga matahari biasanya berwarna kuning cerah, di mana bunga matahari ini adalah bunga yang populer sebagai bunga hiasan ataupun bunga untuk penghasil minyak. Bunga matahari juga memiliki perilaku yang khas,
yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari atau heliotropisme. Bagian dari bunga matahari itu ada putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan tangkai. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu putik dari bunga matahari. Nah, putik bunga matahari berada di kepala bunganya, di bagian sisi terluar. Nah, kalau untuk benang sarinya sendiri agak menjorok ke dalam dari putiknya. Nah, di mana sih mahkota dari bunga matahari? Nah, inilah yang disebut dengan mahkotanya. Nah, selanjutnya untuk kelopak bunga matahari itu ada di bawah dari mahkotanya. Nah, inilah yang disebut dengan kelopak dari bunga matahari. Nah, selanjutnya adalah tangkai. Nah, inilah yang disebut dengan tangkai di bunga matahari.